Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Kali ini saya ingin mengeksplor kita punya presiden. Kita ingin eksplorasi siapa sebenarnya Bapak Presiden Jokowi yang hari ini dianggap sebagai pemerintah atau figur yang otoriter. Dari Minangkabau, dari Sumatera Barat, ada gerakan, ada kelompok yang menstigmakan Pak Jokowi sebagai otoriter. Otoriter dilihat dari sisi mana? Kalau dari sisi awal kemunculan Pak Jokowi, beliau dianggap presiden yang dari desa, orang Solo, anaknya orang biasa-biasa saja, kemudian menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan akhirnya menjadi orang nomor satu di Indonesia. Saat muncul awal-awal menjadi presiden, Pak Jokowi selalu dinarasikan sebagai presiden yang plonga-plongo. Presiden yang dianggap tidak mempunyai kapasitas. Dalam perjalanan 5 tahun mulai muncul presiden otoriter. Tapi ada beberapa tahapan. Yang pertama dinilai planga-plongo. Yang kedua dinilai sebagai boneka, petugas partai. Yang terakhir dianggap otoriter. Artinya memang dalam perjalanan Pak Jokowi saat awal menjabat presiden sampai hari ini memang unik. Dan itu menunjukkan satu kelemahan orang yang menganalisa tentang Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi memang secara visual bukan terlihat seperti orang pintar. Secara visual, Pak Jokowi memang terlihat bukan seorang yang punya keberanian. Secara visual, Pak Jokowi memang terlihat bukan seorang pemikir. Tapi dalam perjalanan waktunya, yang tadinya terlihat orang desa, ternyata dia punya kapasitas internasional, termasuk memimpin G20. Terus yang kedua, terlihat seperti orang bodoh, ternyata dia bisa, Pak Jokowi mampu mengkomunikasikan semua kepentingan elemen bangsa, terutama kepada ketua partai atau organisasi partai politik, yang diisi oleh orang-orang pintar. Akhirnya dalam perjalanan waktunya, yang tadinya menganalisa Pak Jokowi adalah plonga-plongo, sekarang menarasikan bahwa Pak Jokowi otoriter. Artinya yang tidak konsisten itu yang ngamati atau Pak Jokowi. Jadi pengen ketawa sebenarnya. Ini yang salah di pengamatannya atau orang yang benci dengan Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi yang memang ada perubahan dari awal menjabat sampai sekarang. Kalau akal sehat melihat Pak Jokowi, itu dinamikanya standar. Artinya dari awal menjabat presiden sampai hari ini, logika berpikirnya itu sama. Kerja, semua untuk negara, keluarga jangan terlibat dalam APBN, itu sama. Dari dinamika kehidupan, pola pikir, cara pandang Pak Jokowi itu sama. Termasuk sampai berani melawan Eropa dalam konteks kepentingan nikel di Indonesia, itu masih sama. Kalau saya melihat Pak Jokowi adalah presiden yang betul-betul mengamalkan atau menjalankan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Karena hakikatnya demokrasi Indonesia itu tidak ikut liberal, juga tidak ikut kelompok kiri. Jadi versi Indonesia adalah demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Bisa jadi ini menjadi alternatif dunia ketika Indonesia mampu menerapkan satu tatanan demokrasi yang tidak liberal, tapi di sisi lain tidak ekstrim kiri.
contoh kaitannya dengan pembangunan. Pak Jokowi dalam pemerintahan yang demokratis mampu membangun secara fisik atau infrastruktur secara masif di Indonesia selama menjabat hampir 10 tahun. Artinya ketika dikomparasikan, dibandingkan, meskipun nggak dibanding-bandingkan dengan era-era presiden sebelumnya seperti Pak SBY, apalagi Pak Harto yang selama 32 tahun, kaitannya dengan infrastruktur, yang waktu itu Pak Harto dianggap sebagai bapak pembangunan, sudah terkejar di era Pak Jokowi. Hasil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bapak Budiman Sujatmiko contohnya, pengamatan Budiman Sujatmiko, hampir di seluruh dunia negara berkembang yang mampu membangun infrastruktur hanya pemerintah yang otoriter. Dengan otoritarianisme mampu membangunkan developmentalisme, artinya pembangunan. Tapi Pak Jokowi tidak menggunakan cara itu dan mampu membangun. Sehingga Budiman Sujatmiko menyampaikan ini satu-satunya pemimpin yang di negara berkembang, negara ketiga yang di dalamnya ada sistem demokrasi dan kehidupannya sangat demokratis, berbagai suku, agama, ras, dan kelompok, tapi mampu melakukan pembangunan infrastruktur. Sehingga yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko bahwa era Soeharto itu selama 32 tahun hanya membangun jalan tol 100 km. Artinya bodoh menurut Budiman. Bodoh sekali itu Pak Harto. Sudah menggunakan segala cara untuk melakukan pembungkaman, banyak sekali yang dikorbankan, tapi tidak dimanfaatkan untuk pembangunan semaksimal mungkin sehingga negara kita tertinggal. Baik perbatasan, pelabuhan, itu tidak maksimal di era Pak Harto. Selama 32 tahun kata Budiman. Ya, ini yang menarik dari Bapak Jokowi. Patut kita berbangga hati, bersyukur karena Pak Jokowi punya satu filosofi yang luar biasa. Lompatan. Indonesia memang sudah tertinggal, sehingga perlu lompatan. Bukan lagi alon-alon asal kelakon, tapi perlu lompatan untuk membawa Indonesia minimal setara dengan negara-negara di dunia. Kalau bisa menjadi negara paling maju. Apalagi besok ketika hilirisasi nikel ini dan hilirisasi sumber daya alam yang lain bisa terlaksana di tanah air Indonesia. Ke depan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Kita optimis. Kembali kepada pembenci-pembenci Jokowi. Pak Jokowi dari awal tidak ada perubahan menjadi orang yang anti kritik. Beliau bahkan dimaki-maki. Beliau bahkan dianggap sebagai PKI. Beliau dianggap sebagai banyak makian sampai kami nggak bisa menirukan karena itu terlalu kotor, terlalu tidak elegan untuk kita berbangsa dan bernegara. Tapi bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu dari awal dinamika kehidupannya dan prinsip-prinsip pemikirannya sama. Yang diimplementasikan sama, semua diserahkan untuk negara, semua didedikasikan untuk kemajuan bangsa. Tapi yang heran memang itu para pembencinya. Awalnya dianggap plongo-plongo, kemudian dianggap jadi boneka, petugas partai, terakhir sekarang dianggap otoriter. Itu betul semua karena pola pikir Anda yang membetulkan. Pola pikir Anda memang merasa tadi kesimpulannya ini rubah-rubah. Jadi memang ini untuk mengukur pola pikir Anda. Ini mungkin catatan untuk para pembenci Jokowi termasuk Jenderal Gatot Nurmantio. Artinya sekali lagi kami berharap kita semua sebagai anak bangsa, siapapun pemimpinnya besok di 2024, jangan begitulah. Kita hormati. Kalau besok yang terpilih Pak Ganjar, kita hormati Pak Ganjar. Kalau yang terpilih Pak Prabowo, hormati Pak Prabowo.
Kalau yang terpilih generasi bangsa yang lain, Pak Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, atau siapapun, yang mengedepankan prinsip-prinsip kebinekaan, kita dukung, kita hormati. Dan kita menjegal siapapun kandidat, calon presiden, calon pemimpin yang berorientasi pada mengganti Indonesia atau merubah Indonesia menjadi negara khilafah. Yang menggunakan segala cara agama untuk politik, kita akan tolak itu bersama-sama. Abadi jaga NKRI, saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.